Halo teman-teman, seneng hari ini bisa gabung lagi sama kalian. Semoga hari ini banyak yang gabung ya. Ini yang belum gabung siapa ya? Antonia ya? Biasa dia ada. Semoga nanti Iya, dia. dia masih di jalan. Oke. Ya udah, sambil nunggu Antonia kita sambil mulai aja ya. Aku mau ajak kalian nyanyiin satu lagu. Boleh next slide-nya? Kulihat hidupku dan kehadiranmu tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru yang ku ingin menyambut Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih tiada untuk menjadi yang baru. Kalau dari awal ya. Aku buka mataku dan lihat wajahmu terkagum. Kulihat hidupku dan kehadiranmu tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kesempatan yang baru yang ku ingin menyambut Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih untuk menjadi yang baru. Tiada untuk menjadi yang baru. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami pada komsel malam hari ini. Biarlah melalui komsel ini ya Tuhan, iman kami bisa sama-sama bertumbuh, berkati Monik yang nanti akan sharing, dan berkati setiap dari kami yang akan mendengarkan ya Tuhan, supaya kami bisa konsentrasi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan komsel ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kita mau langsung lanjut lagu yang kedua. Sebelumnya aku mau nanya dulu deh, gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja. Aku lagi kurang enak nih tenggorokannya. Yang lain sehat? Karin sehat? Monik sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Kaniko sehat kan Niko? Kaniko senyum-senyum aja. Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Ya udah yuk kita mau langsung lanjut lagu yang tadi ya. Nanti kalau di tengah lagu aku batuk-batuk kalian lanjut aja ya guys. Gatel banget tenggorokan.
sebelum kita masuk ke sharing yang nanti akan dibawakan oleh Monica, ada yang mau sharing nggak tentang kebaikan Tuhan minggu-minggu ini? Ada? Aku, Apa tuh? Boleh, silakan Karin. ini simple sih. Kan aku kemarin pas KYTB kayaknya ya, aku sharing. KYTB atau Komsel minggu lalu ya kalau nggak salah. Nggak tahu deh, aku lupa. Pokoknya pas aku cerita, aku cemas karena mau mulai ujian. Dan itu benar-benar terjadi, guys. Aku yang tipikal yang nggak pernah cemas kalau ujian, super-super santuy. Tapi tiba-tiba setelah aku nerima soalnya, itu tuh semua pilihan ganda. Tapi susah banget. Aku langsung tiba-tiba drop. Aduh, tapi pengen lihat buku, tapi merasa berdosa. Tapi pada akhirnya aku ya contek-contek dikit, guys. Ini jujur-jujur aja. Ya udahlah, kita nggak boleh. Inilah ya bohong-bohong ya. Soalnya udah keburu terjadi. Aku tuh benar-benar cemas tuh saat pas aku terima soalnya. Itu tuh selalu dirangkap 2 hari gitu. Jadi tuh aku dapat 1 hari langsung ngerjain 5 ujian. Terus 7 ujian. Coba bayangkan itu ibu tuh bisa sampai marah. Kamu seharian yang dipantengin kertas ujian mulu, karena aku ngerjainnya sambil lihat TikTok dulu, terus ujiannya sambil sela-sela kan biar nggak ini banget ya, biar nggak stres banget ya kan. Tapi bersyukur Tuhan pimpin aku dalam setiap mengerjakannya sampai pada hari ini. Kemarin aku ngerjain 8 ujian, guys, dalam 1 hari. Pagi ini tuh harus dikumpul. Bayangkan, dan itu isinya tuh Prancis, matematika, PKN. Aduh, pokoknya susah-susah tuh dijadiin satu lah pokoknya. Aku sampai kayak mau pecah kepalanya, saya pada akhirnya bisa tolong ini nggak sih ajarin gue yang ini nih, bahasa Inggris, grammar gitu. Aduh, pokoknya aku susah banget deh, nggak bisa ngertiinnya. Karena kadang kan kalau dari Google Translate gitu tuh kayak nggak nyambung gitu, takutnya aku malah salah kan. Terus sambil aku gini, aku sih maksudnya nggak kelihatan kayak orang doa, tapi dalam hati tuh selalu gini kayak, ya Tuhan please bikin ini jawaban tuh benar gitu sampai pada akhirnya. Karena aku tuh super santuy yang bener-bener nggak buka buku sama sekali. Maksudnya sebelum itu, aduh buku udah nggak penting lah selama corona ini, percuma juga gitu kan. Terus pada akhirnya udah itu Tuhan kayak tiba-tiba cek, oh ini kayak gini nih, ternyata langsung kayak diingetin gitu loh pelajaran-pelajarannya sebelum-sebelumnya, kayak langsung ilham gitu. Terus kayak cek ngerjain cepet. Tapi pada akhirnya yang bikin kesel lagi temen aku dengan enaknya dan tidak ada apa-apanya ya, Rin tolong fotoin dong jawaban lu. Wah gila, ini orang ya nanya kayak gini, Rin tahu nggak sih nomor ini sama ini nih, kok ini enggak guys. Rin Nanyanya fotoin langsung dong semua ya? jawaban. Kenapa? Temen lu nanyanya langsung semua gitu, minta difotoin. Iya, langsung kayak bener-bener, Rin, enggak ada basa-basinya guys, kayak langsung ih nggak sopan banget dah pokoknya, Rin, fotoin dong jawaban lu. Wah, langsung aku read doang, terus gini, kok lu gitu sih Rin sama gue, bodo amat. Terus aku bilang, cari sendiri, ada di Mbak Google tuh, di Brandly banyak, gue bilang gitu. Lo cari aja deh, gitu kan. Terus pada akhirnya ya udah aku kasihan guys, karena aku nggak bisa ngeliat dia kayak gitu. Akhirnya aku kasih, lu mau jawaban nomor berapa? Akhirnya aku kasih lah, tapi 1 doang. Dia berharap aku mau ngasih semuanya, tapi aku kasih 1 doang. Maksudnya biar jadi pelajaran juga sih. Maksudnya dia harus usaha juga, walaupun kita maksudnya sekolah di rumah, ujian di rumah, harus ada usaha dari diri sendiri dulu kan. Itu sih. Terus aku bahagia karena udah selesai hari ini, udah free. Jadi kalian kalau mau ajak aku pergi, please ajak aku pergi. Aku udah bosen di rumah. Jangan, Gitu sih. nggak boleh keluar. Terberkati banget. Aku terberkatinya karena ketegurnya aku yang super santuy, dikasih soal langsung susah, itu terberkati banget. Kayak ketegur banget. Sebenarnya tuh gue tuh sebelum ujian tuh pasti harus belajar, walaupun cuman asal sekilas-sekilas doang. Dan ini aku benar-benar enggak, jadi aku rada jadi menyesal sih karena nggak belajar sama sekali. Tapi aku tetap percaya diri kalau nilainya memuaskan. Asik. Oke, udah itu aja. Maaf panjang guys. Semoga nilainya bagus ya, lain kali belajar. Berhasil lebih maksimal, oke? Oke. Oke sih. Ya, sebelum kita dengerin sharing dari Monik, aku mau ajak kalian
mana lagunya? Aku serahkan kepada Muni. Ya, thank you Yani yang udah memimpin pujian. Tuhan memberkati kamu ya dalam pelayanan selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sharing yang akan aku bawakan, kita satu dalam doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, meskipun kami di rumah masing-masing.
Tapi kami tetap semangat Tuhan untuk mengikuti Komsel hari ini, dan kami hari ini mau belajar tentang mengasihi sesama. Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami tetap bisa fokus meskipun di luar hujan atau meskipun badan kami lelah, tapi kami mau fokus Tuhan untuk Komsel hari ini. Berkati juga hamba-Mu ini, Monik, yang mau membawakan sharing-nya. Semoga apa yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang love others. Minggu lalu kita udah belajar bagaimana cara mengasihi diri sendiri itu atau self love yang dibawakan oleh Ciesi. Nah, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara mengasihi orang lain lebih lagi gitu. Aku mau sapa dulu ya teman-teman yang join hari ini, siapa aja ya. Yang pertama, halo Karin. Hai. Terus halo Kakak Yani. Hai. Terus selanjutnya, halo Niko. Hai. Santai aja dong. Halo Senja. Hola. Halo Henok. Halo Tania. Halo. Terus juga ada Daniel, halo. Terus ada Koyo, halo Koyo. Hai. Terus ada Cepi dan keluarga di restoran ya. Anyong. Luar biasa. Terus hai Gerard. Hai. Halo Pepe. Hai. Dan kalau ada Ibel di sana, halo juga. Aduh teman-teman, gue deg-degan ya sekarang karena membawakan sharing tentang cinta-cintaan. Sebelum hari Jumat, gue sudah mewawancara 5 orang teman, anak gaul Jakarta dan sekitarnya, tentang apa itu cinta atau apa itu kasih. Yang pertama adalah tanggapan dari diri gue sendiri. Ini respondennya itu berbeda-beda ya kalau dilihat dari segi usia dan jenis kelamin juga sama pekerjaan. Ya nggak apa-apa sih biar kita saling tahu aja gitu. Maksudnya anak-anak youth pengharapan tuh ngapain aja sih sehari-harinya, terus anak-anak pengharapan tuh kayak gimana sih merespon cinta sesuai dengan pekerjaannya mereka, kesibukannya mereka sehari-hari. Ada Karin, ada Jessica, ada Niko, Senja, dan ada Tania. Nah, kita tebak-tebakan dulu ya, kira-kira ini definisi cinta menurut siapa? Gimana, kalian udah siap untuk menebak? Ya, siap, oke. Yang pertama, love is when you put others before yourself, no matter what the situation is or how painful the choices might be. Bagus banget ya, gue merinding bacanya. Kira-kira ini dari siapa quotes-nya? Ada yang bisa tebak nggak nih kira-kira? Nia. Siapa? Nia. Nia, ada yang lain? Jawaban lain? Soalnya Nia anaknya bule banget. Kan gue juga bule-bule gitu, guys. Gak boleh gitu ya. Aduh, aku langsung minder nih. Siapa? Mon. Bener ya, Nia. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Nia. Aduh, harus banget pakai foto ya. Nah, Nia, lu cantik sih di sini. Selanjutnya. Love is a willingness. Apa tuh artinya? Cinta adalah kemauan, kerelaan. Kira-kira siapa yang menjawab
cinta adalah kemauan atau kerelaan? Kak Niko. Niko, om gua Niko. Niko ya. Mon. Mon. Terus ada lagi? Kira-kira siapa tuh? Ada pilihannya banyak. Ada Monik, ada Karin. Monik ada deh, Yesi, soalnya Kak Niko udah jawab Cimonik, aku ganti Cimonik. ada Senja. Oke. Kita kepo ya. Siapa sih yang love is a willingness? Jawabannya adalah saya sendiri. Kenapa sih menurut gue cinta itu adalah suatu kerelaan? Itu gue sih dapat inspirasinya dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Coba ada yang di sekitarnya ada handphone atau ada Alkitab, boleh tolong dibacakan 1 Korintus 13. Kokoyo bacain Kokoyo 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Thank you, Kokoyo. Nah, itu teman-teman, kenapa menurut gua cinta atau kasih itu adalah suatu kerelaan, karena kayak lu melakukan segala sesuatu kalau nggak berdasarkan kasih, itu sama aja kayak nothing gitu. Ibaratnya kalau misalnya guru gue suka ngomong, tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Atau padi yang tidak berisi. Jadi menurut gue kalau kita melakukan segala sesuatu, baiknya atas nama cinta. Cila. Kita lanjut ya ke quotes ketiga. Cinta itu ruang dan waktu. Nah, kira-kira ini siapa yang... Siapa? Senja. Yes, senja, cinta itu ruang dan waktu. Oh, senja sampai ngasih emot kaget. Kira-kira siapa ya, guys? Ada yang jawab selain senja? Pilihannya masih ada Karin, Jessica, Niko. Kenapa harus semua pilih senja? Niko. Atas dasar apa juga, Niko? Kita lihat ya, siapa responden yang menjawab cinta itu ruang dan waktu. 1, 2, 3. Jessica, Ciaila, Jessica. Oh my God. Bisa aja. Oh my lu. God, Jessica aku puitis juga menyangka. ini. Bisa aja tuh. Tolong dong dijelasin cinta itu ruang dan waktu apaan. Pengen dengar suara kamu nih. Udah skip lah. Skip. Gimana, Yes? Kenapa cinta itu ruang dan waktu? Apa cinta lu itu terbatas ya ruang dan waktu? Sebenarnya gue nggak mikirin begituan sih. Cuman kalau ditanyain itu jawaban gue. Baik. Nggak ada alasannya. Bisa gitu ya, Cid. Gak ada alasannya, pokoknya itulah intinya gitu ya. Udah mutlak ya, guys. Baik, kita lanjut ke quotes berikutnya ya, kalau begitu. Nah, ini cukup panjang. Cinta itu adalah perasaan tulus, murni, dan ikhlas dalam mengasihi seseorang, nggak cuma kekasih, di dalamnya ada kesediaan untuk berkorban dan menyelamatkan orang lain. Yang panjang-panjang gitu. Senja. Senja. Aku.
Ini agak merinding ya bacanya. Aduh, gue kalau misalnya ngomongin cinta yang berkorban, mengutamakan orang lain, ini tuh best banget dah. Kira-kira Senja. siapa guys? Senja, guys. Itu bahasa senja, bahasa kalbu. Bahasa kalbu sih. Atas dasar apa bahasa kalbu? Oke, tidak usah berlama-lama ya guys. Kita cari tahu ini siapa sih yang so iye banget gitu, perasaan tulus, murni dan ikhlas dalam mengasihi orang lain, nggak hanya kekasih, ada kesediaan untuk berkorban dan mengutamakan orang lain. Ya, siapa lagi kalau bukan kakak Senja tercinta. Gimana kakak Senja tanggapannya? Kenapa kamu bisa menyebutkan definisi cinta sedetail ini? Ya udah itu. Makanya didetailin biar nggak ditanya lagi, Mon. Oh iya, betul. Bagus, Senja mungkin udah berpengalaman gitu guys, jadi dia bisa menjelaskan lebih daripada kita yang masih Ada. Oke, Senja, I love you. Selanjutnya ya, berarti tinggal 2 orang nih yang belum kita baca quotes-nya. Cinta itu hadiah dari Tuhan. Kira-kira siapa ya yang merasa cinta itu hadiah dari Tuhan? Niko. Niko. Om gua itu. Rin, kenapa sih Rin orang nggak percaya kalau lu bisa mengeluarkan quotes-quotes yang keren? Kalau Karin tuh Karin lebih baper. Lebih melankolis ya. Jadi ini siapa guys? Yakin nih kalian menganggap Karin melankolis dan Niko yang lebih apa sih namanya agamais? Oke, yakin ya. Cinta itu hadiah dari Tuhan. Niko, gimana Niko, mau ada tanggapan gitu? Kenapa cinta itu hadiah dari Tuhan? Tanggapan ya? Nggak ada sih. Oh, ketawa aja gitu ya tanggapan. Nggak. Tanggapannya karena cinta itu suatu hal yang indah sih. Jadi menurutku itu salah satu hadiah yang indah dari Tuhan sih. Karena kalau Tuhan nggak kasih, kita nggak bakal bisa mencintai juga gitu. Karena Tuhan sendiri adalah kasih kan. Agree. Thanks, Niko. Dan yang terakhir kita buktikan ya, apakah Karin sebaper itu quotes-nya atau justru biasa aja. Udah pada siap kan ya untuk ketua youth kita tahun 2020 sampai 2023? Iya. Siap nggak nih, Rin? Nggak usah tutup muka. Ini muka lu juga tetap ada di situ. Gue tampilin ya. Makanya kalian kalau pakai DP hati-hati, suka gue comot gitu fotonya ya. Aduh, aku jadi minder nih guys. 1, 2, 3. Cinta adalah hujan yang kita nggak tahu kapan dia datang dan pergi. Hahaha, ketawa dulu, haha. Gila Karin. Coba tanggapannya Cici Cepi. Kalau menurut saya sih ini kata-kata tuh sungguh gimana gitu ya. Gila loh. Baper Sakit banget. Orang-orang pada emosi, Rin. Baca quotes lu. Gila loh, ini quotes-nya bisa kita taruh di Pinterest gitu loh, yang kayak ala-ala gitu loh. Aduh, Karin. Coba Rin, menurut lu kenapa cinta itu seperti hujan yang kita nggak tahu kapan dia datang dan pergi? For your information nih, gue buka jendela, hujan di luar nih. Berarti ada cinta di sekitar kita ini. Aduh, sumpah aku ngakak sendiri ngelihat quotes aku sendiri loh. Sumpah aku nggak mau. Apa ya? Kelihatan kan aku paling terakhir, paling receh, paling nggak berfaedah gitu lah ya. Ya udahlah ya. Menurut aku kenapa
Aku tuh awalnya kan nanya, Ci, ini dalam definisinya dalam hal apa nih? Dalam keluarga kah? Cinta kan banyak ya, menyeluruh gitu. Ya udahlah, aku bikin aja hujan. Kayak cinta itu, tapi bukan dalam konteks sama Tuhan ya guys, ini nggak boleh nih. Kalau sama Tuhan harus tetap ada. Nggak boleh jangan dia datang dan pergi, pas pergi kita lupa, nggak boleh. Kalau dalam konteks Tuhan ditetot. Ini kenapa hujan? Karena ya cinta yang ada di aplikasi dalam hidupku ini ya, cinta itu bisa datang tiba-tiba tanpa aku ketahui, bahkan aku udah tahu pun dianya nggak tahu gitu. Maksudnya cinta yang ada di udahlah next, pokoknya gitulah. Aku bingung ngejelasinnya. Aduh, Cimonik. Apa happy banget dah. Oke teman-teman, jadi itulah quote dari 6 responden riset kita hari ini. Ya semoga riset dan quote-quote-nya berfaedah. Kalau misalnya kalian lagi mau update status, boleh di tag itu teman-temannya yang tadi bikin quotes. Biar tambah semangat lagi ya Rin, kalau cari quote lain kali bisa lebih berfaedah, lebih melankolis, lebih baper. Aduh, itu berfaedah loh, Ci. Aduh, Cici nggak menghargai nih. Aduh. Berfaedah dong buat riset gue. Makasih ya Rin, sarang heo. Gitu. Oke. Berfaedahnya tapi ya terpaksa lah ya, Ci. Kita temen aja, unsur temen. Enggak. Gue paham kok, emang kadang cinta suka datang tuh tiba-tiba gitu. Kan kita nggak sedia payungnya, tapi udah hujan. Aduh, aku gitu baper, kan, aku dibelain. Oke, lanjut ya, sebelum konteksnya makin melenceng, kita balik lagi ke firman Tuhan gitu. Kalau tadi kan pengertian cinta atau kasih berdasarkan teman-teman nih, mungkin ada yang jawabnya berdasarkan apa yang mereka pelajari, ada juga yang menjawabnya berdasarkan apa yang mereka alami. Tapi balik lagi ke firman Tuhan, kalau cinta atau kasih itu adalah ya seperti yang aku tulis di PowerPoint ini. Banyak banget bentuknya dan sulit banget dilakuinnya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Tuhan bilang dalam firman-Nya tuh kalau kasih itu sabar, terus murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri atau tidak sombong, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Aku rasa kalian juga udah pernah baca dan mungkin beberapa dari pengertian kasih ini udah kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Tapi ya beberapa ada juga sih yang susah. Kalau diri gue sendiri, baru kata pertama sabar. Sabar aja udah susah buat gue. Gue tuh paling gak suka yang namanya menunggu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lama atau ada orang yang telat, itu gue ngerasa, orang ini gak mengasihi gue banget gitu. Nggak menghargai waktu gue banget. Dan yang menurut gue susah juga, yaitu tidak pemarah. Karena ya gue orangnya cenderung sumbu pendek gitu, agak gampang marah. Tuh teman-teman. Selanjutnya, kasih juga dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Nah ini aku tulisnya dalam bahasa Inggris kemarin karena kebetulan lagi baca ayat yang bahasa Inggris. Coba tolong yang paling jago bahasa Inggris, Tania, dibaca dan diartikan ya buat anak-anak youth pengharapan di rumah masing-masing. Waduh. Ini mesti diartiin juga ini. Iya, yang bahasa sehari-hari aja, lemesin aja, Nia, lemesin, udah nggak apa-apa. If someone says I love God, kalau seseorang bilang aku cinta Tuhan dan membenci saudara kandungnya, dia berbohong. For the one who does not love his brother whom has seen cannot love God. Karena kalau dia nggak mencintai saudaranya yang dia bisa lihat dan
nggak mencintai Tuhan yang dia nggak bisa lihat. Ya, gitulah intinya. Setuju. Jadi kalau kasih atau mengasihi seorang yang benar itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21, nggak boleh munafik, teman-teman. Kalau misalnya kita nih, ini gua rasa Tuhan emang tulis, emang Alkitab tuh nulis buat kita gitu, anak-anak yang udah percaya, yang udah dibaptis, yang udah tiap hari Jumat komsel, yang udah tiap minggu ibadah, yang udah pelayanan. Tuhan bilang kalau misalnya kasih itu nggak boleh munafik gitu. Kalau misalnya kita bilang, aduh aku cinta banget sama Tuhan, aku sayang banget sama Tuhan, aku ikut kehendak Tuhan. Tapi kalau misalnya kita masih benci sama saudara kita sendiri, entah itu saudara kandung, saudara seiman, atau orang yang kita temui sehari-hari, itu kita tuh munafik, guys. Karena orang-orang sekitar kita yang bisa kita lihat aja masih kita benci. Gimana kita ke Tuhan yang nggak pernah kita lihat, yang belum tentu sehari-hari kita bisa dengar suaranya. Ya jadi orang yang bilang kita mengasihi Tuhan harus bisa juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Entah orang yang berbeda sama kita, atau orang yang nyebelin, orang yang gak suka sama kita, yang suka ngomongin kita di belakang, yang suka ngerepotin kita dalam sehari-hari, ya itu tetap harus kita kasihi. Selanjutnya ada beberapa definisi cinta gitu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan sih. Ini nggak berdasarkan Alkitab, tapi gue juga pengen sharing sih ke kalian, soalnya ini juga bagus banget. Kalau misalnya kita ngomong cinta, itu pertama ada kayak kerelaan hati untuk memprioritaskan kebahagiaan orang lain atas kepentingan kita sendiri. Gue setuju nggak setuju sih sama definisi yang pertama, karena setelah dirasakan, dialami di pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kalau misalnya kita memprioritaskan orang lain untuk bahagia, itu juga harus berhikmat, jangan sampai itu membuat kita jadi rugi juga. Terus yang kedua, definisi cinta, feeling of attachment and need. Ini juga gue kurang setuju. Karena kalau kita terlalu terikat sama sesuatu, misalnya kayak harta, atau pekerjaan kita, atau hobi kita, itu biasanya kita menomorduakan Tuhan, atau menomorsekiankan Tuhan. Jadi kasih yang tadi kita bilang mengasihi sesama itu jadi menurut gue jadi nggak benar, jadi nggak valid gitu. Ketika kita mengasihi orang lain lebih dari mengasihi Tuhan, pasti kita akan ada konflik batin gitu. Menaruh Tuhan di nomor 2. Terus yang ketiga, emotions of care, affection, and like. Nah, kalau ini gue setuju sih. Kalau misalnya kita bilang, aku mengasihi kamu, itu harus ditunjukkan ya pakai action. Salah satunya ya perhatian. Terus yang keempat, a choice or commitment between two people that grows over time through getting to know him or her and experiencing life's ups and downs together. Nah, ini juga gue setuju. Kalau kita udah ngomongin kasih, ya mengasihi orang nggak boleh berkondisi. Entah kita lagi senang, dia menguntungkan kita kasihi. Giliran dia lagi merugikan kita, terus kita musuhin. Atau kita jadi nggak mau berbuat baik ke mereka. Itu juga nggak boleh ya, teman-teman. Lalu next. Ketika mempersiapkan komsel ini, gue jadi teringat sama lambang salib gitu, teman-teman. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen tuh pasti paham banget nih ya masalah salib. Kita udah tiap ke gereja, lihat salib, terus ada juga yang pakai kalung salib. Tapi bagi gue tuh salib itu bukan cuma lambang orang Kristen atau lambang kemenangan, lambang Yesus yang pernah menderita di kayu salib.
Tapi ini menurut gue lambang hubungan gitu, suatu relationship. Salib kan terdiri dari dua ya, yang vertikal dan yang horizontal. Yang vertikal itu melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Sementara yang horizontal melambangkan hubungan kita dengan sesama. Ketika kita ngomong tentang love others, menurut gue itu kita nggak bisa tuh cuma mengasihi orang lain tapi nggak mengasihi Tuhan. Harus berjalan seirama. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya must go hand in hand gitu. Karena bayangin aja kalau misalnya salib itu cuma kayu yang vertikal doang. Jadi kayak cuma atas ke bawah gitu doang. Hubungan kita sama Tuhan aja. Ya berarti kita nggak ada gunanya dong. Kayak istilahnya kalau kayu nih, kalau pohon cuma batang doang, nggak ada gunanya dong. Nggak jadi berkat dong buat orang lain. Istilahnya kalau pohon tuh kagak punya daun, kagak punya buah, ya nggak bisa dong dia bikin orang lain sejuk. Nggak bisa dong dia bikin orang lain menikmati buahnya. Sama juga relationship ke sesama yang nggak diiringi dengan relationship ke Tuhan. Istilahnya tuh kayak cuma kayu yang set gitu, dari kiri ke kanan. Ya itu juga nggak ada gunanya. Istilahnya kalau nggak ada kayu yang vertikalnya, ya kayu yang horizontalnya juga akan jatuh. Nggak ada penyangganya gitu, nggak jadi salib juga. Nah, terus kalau ngomongin soal cinta ke Tuhan, hubungan ke Tuhan, kalian pernah nggak sih mikir, aduh gue mengasihi Tuhan, gue sayang sama Tuhan. Kira-kira wujudnya itu kayak apa sih kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan? Nah, kalau gue sih ada 3 cara ya. Yang pertama saat teduh. Saat teduh itu layaknya doa dan baca firman Tuhan. Terus yang kedua, pelayanan. Nah, pelayanan ini penting sih menurut gue, meskipun lo orangnya masih kagak sempurna gitu ya, Senin sampai Jumat suka rada-rada error dikit, Sabtu Minggu baru bener gitu. Tapi ya menurut gue pelayanan tetap penting untuk jaga kita sefrekuensi sama suara Tuhan. Terus puasa, yaitu kalau misalnya lu udah pernah puasa sih, kalau gue sih belum pernah. Terus kadang tuh gue juga berpikir gitu, kan kita ini mengasihi Tuhan. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Terus Tuhan juga punya rencana yang baik gitu untuk hidup kita. Ya amin sih. Tapi kadang tuh gue tuh suka mikir, kalau misalnya Tuhan udah tahu yang terbaik buat kita dan Tuhan udah tahu apa yang kita perlu, ngapain kita masih berdoa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan menjebak ya. Kalau misalnya Tuhan udah tahu yang terbaik, ngapain lu masih berdoa? Iya, makin kesini, makin dewasa, gue juga jadi sadar sih, kalau misalnya Tuhan itu kan ya Bapa kita. Ya dia butuh relationship, dia butuh hubungan. Ya salah satu menjaga hubungan dengan Tuhan itu ya dengan berdoa, baca Alkitab, saat teduh yang tadi gue bilang. Karena ya bullshit nggak sih kalau misalnya kita bilang sayang sama orang, tapi nggak pernah tuh ada waktu bareng, nggak pernah komunikasi, cuma di bibir doang, itu kan ya munafik gitu loh. Terus yang menarik lagi, relationship with others. Ini banyak banget caranya, tapi gue udah membaca di Google gitu tentang 5 bahasa kasih. Nah ini bagus banget sih teman-teman. Kayaknya kita boleh deh kayak ngobrol-ngobrol, bahasa kasih lo apa sih? Gue jelasin dikit aja ya, supaya kita lebih paham bagaimana cara mengasihi orang dengan lebih tepat lagi. Nah, ini yang the 5 love languages yang gue bilang. Mungkin beberapa dari kalian juga udah pernah baca, kalau gue sih pertama kali pernah dikasih tahu pas SMA kelas 3 sama teman sekelas gue.
Ada 5 bahasa kasih, kita semua pasti punya salah satunya. Yang pertama words of affirmation atau kata-kata. Ada nggak sih dari lu pada yang seneng gitu kalau misalnya dipuji, kayak misalnya, aduh Monik kurusan, terus kayak gue seneng gitu. Aduh Monik jago banget masaknya, hari ini enak, seneng, kayak merasa dikasihi. Nah mungkin itu lu bahasa kasihnya ya itu words of affirmation, lu suka dipuji dan lu suka memuji. Terus bahasa kasih yang kedua, ada orang yang hobinya tuh melayani gitu. Kalau misalnya lu lihat kayak di mall-mall gitu, kadang kan ada cowok yang suka bawain ceweknya tas gitu. Ya itu salah satu acts of service. Bukannya bucin, tapi ya emang cara dia menunjukkan ke pasangannya, gua sayang sama lu ya dengan bawain tasnya. Kadang kan suka, nggak punya harga diri banget sih. Kan kadang kan kita suka julid ya mulutnya, tapi ya mungkin itu cara dia mengasihi orang lain. Terus yang ketiga, receiving gifts. Nah, ada juga orang yang cara menunjukkan bahasa kasihnya tuh dengan kasih barang. Kayak, di kantor gua tuh ada ya, satu cici-cici gitu, dia tuh tiap hari bawa makanan dari rumahnya. Kalau misalnya, "Emang lu bawa kenapa? Ada ulang tahun? Apa lu lagi, dapat rezeki nomplok? Apa lagi nyokap lu masak?" Gitu. Enggak, emang gue suka kasih aja gitu. Dia nggak mikirin barang yang dia kasih tuh mahal atau enggak. Dia juga nggak mikirin gitu, lu pada kalau gue bawain suka atau enggak ya. Dia seneng aja ngasih, karena ya itu cara dia menunjukkan kalau dia tuh peduli sama orang-orang sekitarnya. Ya mungkin kalau misalnya lu pada suka ngasih barang atau suka menerima barang, ya mungkin bahasa kasih lu yaitu receiving gifts. Terus yang keempat, nah ini sedikit curhat ya, kalau gue sih yang keempat banget, gue anaknya quality time banget. Jadi gue itu merasa dikasihi atau cara gue menunjukkan kasih ke orang ya dengan kasih waktu gitu. Dibandingkan dengan masakin pacar susah-susah terus kasih dia makan, ujung-ujungnya nggak enak juga rasanya. Gue lebih suka kayak jalan yuk, makan yuk. Gue kayak merasa ketika orang mau kasih waktunya ke gue, ya itu lu udah menunjukkan kalau itu tuh lu udah baik banget, lu mengasihi gue banget. Ya mungkin kalau dari antara lu ada yang sama kayak gue, ya lu anaknya quality time banget. Terus yang terakhir, physical touch. Nah, ini juga ada orang yang menunjukkan bahasa kasihnya itu pakai sentuhan. Nah, ini gue sih sering ngelihatnya kalau bule-bule gitu ya kan, dedi-dedi bule gitu. Kalau misalnya papa kita kan di rumah kan kayak ngasih rasa kasih sayangnya kan yang ngasih duit jajan gitu ya, ngantar jemput sekolah. Tapi kalau misalnya dedi-dedi yang di Amerika tuh kayak bisa peluk anaknya, bisa cium anaknya, atau nggak usah dedi-dedi deh, kayak misalnya temen kalau di barat-barat gitu kan kayak oh hai terus tos terus mereka cipika-cipiki peluk-pelukan. Kalau di sini kan kayak iya apaan sih cipika-cipiki kayak mama arisan gitu kan, iya apa sih peluk-peluk corona gitu kan ya. Tapi ada orang yang bahasa kasihnya physical touch. Nah teman-teman, ini 5 bahasa kasih ini menurut gue penting banget sih buat kita saling mengenal. Kayak misalnya gue ke Karin gitu, Karin misalnya sukanya quality time juga kayak gue, ya percuma gitu kalau misalnya gue kasih dia makan tiap hari, gue kasih dia barang tiap hari, buang-buang duit, tapi ujung-ujungnya nggak tepat kalau misalnya dia itu tipe orang yang sukanya quality time gitu sih teman-teman. Kalau misalnya boleh nanti kita ngobrol-ngobrol dikit ya soal love languages, jadi gue bisa mengasihi kalian lebih baik lagi gitu. Terus selanjutnya proses mengasihi itu kira-kira gimana ya? Nah ini gue sih kayak nulis-nulis aja sih berdasarkan apa yang gue tahu dan apa yang gue alami. Orang itu mulai bisa mengasihi itu saat dia merasa dikasihi oleh Tuhan.
Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, ini gue minta tolong teman kita yang sangat baik hati dan tidak sombong, Gerard, tolong baca 1 Yohanes 4 ayat 19. Mau kan? Kamu lahir di dalam kondisi aman. Oh, enggak. Kenal Tuhan. Ini uraiannya. Kamu cari dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Oh, Ya. tunggu. Iya, nggak apa-apa ditunggu. Tunggu ya. Iya, nggak apa-apa ditungguin. Sambil nungguin Gerard, aku minum dulu ya guys. Aus. Udah ketemu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Thank you, Gerard. Nah, ketika kita udah sadar kalau misalnya Tuhan itu sangat mengasihi kita, dia rela mati buat kita, akan lebih gampang buat kita mengasihi orang lain. Jadi kamu itu lahir dalam kondisi kenal Tuhan, keluarga kamu juga mengasihi kamu, terus kamu punya orang-orang yang selalu ada buat kamu. Itu kan grateful banget lah ya, kalau misalnya kita tuh bisa merasa, aduh gue tuh dikasihi. Nah terus poin kedua, kita setelah kita tahu Tuhan mengasihi kita, orang-orang mengasihi kita, yang kedua, tahu caranya mengasihi diri sendiri. Itu ayatnya dari Efesus 4 ayat 26 sampai 26 dan 29. Nah, ini aku minta siapa ya baca? Siapa ya? Yani deh. Yani boleh tolong bacain Efesus 4 26. Boleh. Efesus 4 ayat 26 dan 29. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, thank you Yani. Nah, cara mengasihi diri sendiri itu, yaitu menurut gua, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Orang yang mengasihi diri sendiri itu nggak mau gitu dirinya tuh berdosa, banyak-banyak marah, banyak-banyak kesel. Terus orang yang mengasihi dirinya sendiri, menurut gua, menggunakan kata-kata yang membangun. Nggak mau pakai kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Sesebel apapun sama orang, dia tuh akan lebih sayang gitu sama dirinya sendiri. Aduh, daripada gue marah-marah, daripada gue ngomong kotor, dosa, mendingan udah deh, maksudnya pakai kata-kata yang membangun aja, supaya orang yang mendengar itu ngerti gitu, kalau aduh gue tuh orangnya nggak bisa tuh marah-marah, gue tuh nggak bisa gitu ngomong kotor, udah gue mengasihi lu aja gitu. Cara mengasihi diri sendiri sih menurut gue gitu ya, dengan nggak membiarkan diri sendiri lelah marah-marah dan berdosa gitu. Jadi orang yang tahu cara mengasihi diri sendiri itu mentalnya oke gitu. Kalau ada orang yang nyakitin kita tuh bisa kayak, oh oke, kalau misalnya kata-katanya bagus, kritiknya membangun, gue dengerin. Tapi kalau misalnya kata-katanya bikin sedih atau apa, cuekin aja gitu. Terus proses yang ketiga, kan tadi kan udah merasa, oh Tuhan dan orang-orang sekeliling gue tuh udah mengasihi gue. Terus gue udah bisa mengasihi diri sendiri. Nah yang ketiga, ya promosikan kalau kamu tuh dikasihi sama orang-orang dan Tuhan. Terus praktekkan kepada sesama juga. Itu ayatnya ada di Efesus 4 ayat 32. Aku minta Reve deh bacain boleh? Efesus 4 ayat 32 ya? Ya. Sebentar.
Oke, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, thank you, Pak. Nah, orang yang mau menunjukkan kasih, ya salah satunya ya gitu, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Yang paling penting ya saling mengampuni. Ya menurut gue itu paling penting sih, karena kan kita kan sehari-hari kan sering ketemu orang-orang yang nyebelin gitu, yang sebaik apapun kita bertindak, ada aja gitu yang nggak suka sama kita. Ya wujud paling simpel dari kasih, yang nggak usah kita peluk orang yang nyebelin itu, nggak usah kita kasih kado mulu orang yang nyebelin itu, ya kita mengampuni aja dulu. Gitu sih menurut gue. Tapi ini kan fase normalnya ya. Nah kalau fase nggak normalnya, yang justru kita sehari-hari ketemu tuh kayak gimana sih dalam mengasihi orang? Menurut gue, kelewatan. Menurut gue ya gini sih, seringkali kamu itu mengalami kepahitan dulu. Ada dari teman-teman kita yang mungkin dari keluarganya tuh nggak menunjukkan kasih. Misal orang tuanya pemarah atau penuntut gitu. Jadi hidup isinya kepahitan aja, takut aja, rumah tuh rasanya kayak neraka gitu. Kita tuh merasa nggak masuk hitungan. Orang-orang sekitar kita tuh nggak ngerti perasaan kita. Terus kita jadi orang yang suka menyalahkan diri sendiri. Boro-boro mau kenal Tuhan, orang-orang sekitar kita aja nggak membuat kita yakin gitu kalau Tuhan itu tuh benar-benar ada. Terus yang kedua, setelah kita mengalami kepahitan, ya kita harus sadar gitu kalau misalnya setiap dari kita itu tuh berhak untuk bahagia gitu. Lama-lama kita capek, stres, tapi pelan-pelan kita juga bangkit. Kalau misalnya kita itu ya berhak untuk maju, nggak boleh hidup dalam kepahitan. Terus yang ketiga, ya kita juga sadar kalau misalnya selain kita yang berhak bahagia, orang lain juga berhak bahagia. Salah satu wujudnya ya dengan mengampuni. Jadi hidup kita bisa membaik. Saat orang lain disakiti, kita tuh paham gitu. Kita jadi orang yang, oh gue ngerti rasanya di posisi itu. Terus kita jadi orang yang lebih kuat dan tahu cara menghadapi orang-orang di dunia. Kan seringan kan kita kayak gitu, kita nggak dalam kondisi yang di sebelah kiri ini nih enak banget gitu, kayak oh kita tuh udah sadar kalau kita tuh dikasihi, terus tahu cara mencintai diri sendiri, terus tinggal mengaplikasikan kasih deh yang udah kita pelajarin hari ini dan sebelum-sebelumnya. Seringkali kan kita kayak ngalamin kesulitan dulu, kepahitan, terus jatuh dulu, baru bangkit, ya baru kita bisa ada di fase yang di sebelah kiri ini. Gitu teman-teman. Nah, terus ini sudah menjelang akhir-akhir gitu ya dari sharing hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sama-sama gitu. Nah, kita tuh udah paham caranya saling mengasihi. Tapi kok susah sih prakteknya, kan sering banget tuh ya orang nanya kayak gitu, gue udah ngerti nih topik komsel hari ini, Cimon, lu ngomong panjang-panjang, gue ngerti, tapi kok praktekinnya sehari-hari susah, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita tuh, orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang bikin emosi. Ya gue paham gitu. Tapi ya salah satu cara kita mengasihi ya yaitu make sure kalau kasih kamu itu tuh nggak berkondisi. Kita lihat ya dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Aku bacain ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kita harus meniru, meneladani kasih-Nya Kristus yang di Roma 5 ayat 8 ini. Kristus itu mengasihi kita benar-benar nggak berkondisi. Yaitu ketika kita masih berdosa. Padahal kan Tuhan itu kan
suci, kudus, tapi kok dia mau gitu ya mengasihi kita gitu yang banyak dosa, yang masih asal-asalan hidupnya. Ya kita juga ke orang lain juga harusnya gitu sih. Kita menunjukkan kasih kita itu nggak berkondisi. Mau lu orangnya cakep atau biasa aja, mau orangnya baik gitu, sering kasih kita barang, kaya, atau dia nggak pernah ngasih kita apa-apa, atau beda suku, beda agama, pokoknya ya make sure kalau kita tuh bisa mengasihi orang tuh tanpa melihat kondisinya dulu. Terus rela berkorban. Ini ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Aku minta tolong siapa ya baca ini? Jessica deh, ini urutan. Jessica. 2 Korintus 5 ayat 21. Yes. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini kasih yang rela berkorban tuh ya seperti ini gitu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sering nggak sih kalian kayak mengalami kondisi kayak yang salah tuh bukan gue, tapi kenapa harus gue yang nanggung gitu. Ya itu wujud dari rela berkorban. Kayak lu harusnya nggak berada di posisi itu, tapi lu kayak memilih ada di posisi itu untuk kebaikan aja. Terus penuh pengampunan, Efesus 4 ayat 32 lagi. Coba Niko tolong dibacakan Efesus 4 ayat 32 lagi. Oke, aku yang bacain ya. Aku yang bacain. Oh, siapa yang mau bacain tadi? Ya, Senja. Oh, Kakak Senja, boleh Kakak Senja, Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itu dia teman-teman. Kasih yang penuh pengampunan. Terus yang terakhir abadi. Kasih yang abadi itu kayak gimana sih? Mungkin kita nggak bisa sih meniru kasih yang abadi yang dimaksud Kristus dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 ini. Tapi coba kita baca dulu ya. Citasya boleh bacain Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, thank you Citasya. Nah, itu kasih yang abadi. Ya mau maut, mau hidup, mau malaikat-malaikat, pemerintahan-pemerintahan, mau yang akan datang, mau yang sekarang, mau yang akan datang gitu. Pokoknya ya itu cinta yang abadi yang dikasih contoh sama Tuhan Yesus. Nah, itu kan tadi kasih yang seperti Yesus tuh kayak gimana. Terus aku masih susah prakteknya.
Kalau menurut aku sih ya, jangan sampai tuh kasih kita egois atau tanpa pengampunan atau hanya basa-basi. Kan kadang kalau misalnya sama orang yang kita nggak suka gitu, kita kan kayak berpura-pura baik aja gitu supaya nggak enakan aja kan, orang Indonesia kan kayak gitu ya, nggak enakan. Kayak sama orangnya sebel, tapi depan orangnya ya basa-basi aja gitu. Ih, lu cantik banget, lu baik banget, apa segala macem. Padahal dalam hatinya tuh masih ada dendam, masih ada nggak suka. Terus yang buat kita susah prakteknya apalagi sih? Ya itu, karena kita kan suka melihat segala sesuatu pakai kacamata dunia. Yang benar itu tuh harus pakai kacamata rohani. Kita sadar kalau kita ini tuh masih manusia berdosa yang nggak layak dapat pengampunan. Nah, ketika kita udah merasa, aduh, gue nggak layak dapat pengampunan, tapi Tuhan tuh mengasihi gue banget sampai mau disalib, ya otomatis kita akan jadi orang tuh yang dewasa gitu, mengasihi secara next level. Kita udah dewasa, kita sadar kalau kita sudah dikasihi, kita memang dipanggil juga oleh Kristus untuk menyebarkan kasih yang dimaksud itu. Kira-kira itu sih jawabannya dari aku. Susah banget sih prakteknya, padahal udah ngerti teorinya. Ya kan orang kan suka kayak gitu ya, istilahnya kalau teori tanpa praktek lumpuh, praktek tanpa teori itu buta gitu sih. Terus yang selanjutnya yang jadi pertanyaan, banyak orang-orang aneh dan ngeselin gitu di hidup kita. Diladenin, bikin emosi, didiemin, ngelonjak. Aku harus apa gitu. Menurutku kalau kalian ada di fase kayak gini, ada orang yang kalian nggak suka, atau ada orang yang nggak suka sama kalian, ya it's okay gitu. Kita kan masih manusia, masih butuh proses juga. Terus kita juga harus sadar gitu kalau kita tuh memang nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ada baiknya tuh tiap kali kita ngerasa, aduh ladenin nggak ya, ladenin, bikin emosi, diemin, orang itu suka ngelonjak. Kita tuh harus bisa mengendalikan diri. Itulah yang dimaksud dengan penguasaan diri. Kita sadar aja kalau misalnya mungkin orang yang bikin kita kesel itu, ya dia nggak ngerti apa yang dia perbuat. Jadi kita tunjukkan aja kasih kita ke dia. Meskipun dia berusaha untuk menjatuhkan kita, ya kita tetap keren gitu, kita tetap stay still gitu. Terus ya jangan terlalu berusaha juga sih, jangan terlalu dibuat-buat juga kalau mau mengasihi orang, nanti kesannya malah munafik. Terus terkait dengan mengasihi musuh, itu teman-teman jangan lupa untuk saksikan Komsel minggu depan, hari Jumat 18 Desember 2020, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Ibel. Jadi hari ini minggu lalu kita udah belajar tentang self-love, minggu ini kita belajar tentang mengasihi sesama, minggu depan kita akan belajar lebih lanjut tentang mengasihi musuh. Yang terakhir, kalau kita terlalu mengasihi orang lain sampai melukai diri kita sendiri, kita harus gimana? Nah, ini sering sih dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Mereka tuh terlalu mengasihi orang lain gitu. Kan kalau kita kan masih susah gitu ya mengasihi orang lain, tapi ada orang tuh yang mengasihi orang lain lebih daripada dirinya sendiri, sampai-sampai aduh nggak apa-apa deh gue disakitin daripada ribut gitu. Kalau menurut gue, misal kalian ada dalam posisi ini, ya kalian harus belajar membedakan antara cinta dan obsesi gitu. Kalau cinta kan kita melakukan sesuatu, kita mengasihi orang, dan orang itu ngasih kita balik gitu, saling mengasihi. Kalau cinta itu kita ngasihnya tuh nggak terpaksa, tapi kalau misalnya obsesi, kita tuh berusaha banget membuat orang lain mengasihi kita balik. Itu istilah kalau misalnya kita cinta sama orang, kita melakukan segala sesuatu cara supaya orang itu tuh cinta balik ke kita. Gitu. Padahal mungkin orangnya juga nggak suka atau orangnya tuh nggak mau gitu melakukan, yang nggak ada willingness sama sekali. Nah terus yang kedua yang harus kita sadarin itu mungkin kamu mengasihi orang itu lebih daripada kamu mengasihi Tuhan. Nah ini gawat nih teman-teman, kalau misalnya kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, ya kayak yang tadi aku bilang, entah itu harta,
tahta atau pasangan kita atau hobi kita, itu nanti akan membawa kita ke konflik batin. Ya jangan salahin Tuhan kalau misalnya nanti kamu ke depannya akan menemui konflik atau kesulitan-kesulitan. Gitu. Jadi dalam mengasihi seseorang, menolong seseorang, bahagiakan seseorang, hal-hal kayak gitu juga butuh hikmat. Jadi mulai dari sekarang, kita jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, itu secara next level gitu, dengan hikmat. Tuh teman-teman. Mungkin sekian dulu sharing Komsel hari ini. Ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita tutup dalam doa? Atau ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau belum ada yang mau ditambahkan, aku kasih PR aja ya untuk kita. Mungkin ini dalam bentuk pertanyaan aja. Apa sih love language kamu? Ya tujuannya apa sih? Tujuannya aku nanya gini ya supaya kita lebih mengasihi kamu dengan tepat gitu. Terus kedua, kamu tuh tipe yang masih sulit ngasih orang lain atau justru kamu yang terlalu ngasih orang lain gitu sampai-sampai kamu nomor 2-kan Tuhan. Nah ini dijawab ya teman-teman. Tapi mungkin karena ini terlalu personal gitu atau bukan untuk konsumsi publik, kita tutup dalam doa dulu ya, baru setelah itu kita jawab pertanyaannya. Oke teman-teman, aku minta tolong siapa ya yang belum ditunjuk? Kita tolong Daniel untuk tutup dalam doa, bisa? Ya, bisa. Tutup dalam. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam Komsel malam hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk lebih mengasihi sesama maupun lebih mengasihi Engkau lagi ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mengakhiri Komsel pada malam hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam seminggu yang lalu. Engkau memberkati kami dalam masing-masing kerjaan kami. Bila sebentar kami akan mengakhirinya, berkatilah kami dalam kesehatan dan pekerjaan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Daniel. Sama-sama. Ya, thank you ya teman-teman udah mendengarkan sharing-sharing hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ngomongnya nggak jelas gitu, emang anaknya nggak jelasan gitu sih aku. Gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Atau kita mau jawab pertanyaan yang tadi? Coba kita mulai dari Nia dulu ya. Nia tuh ada di paling kiri kalau di komputer aku. Silakan dijawab Nia pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih love language kamu? Mungkin kalau aku lebih ke yang kayak tadi Cimonik itu kali ya, yang quality time itu. Karena ya bener sih kalau misalnya kita kalau kita nggak spend time, gimana kita bisa lebih mengenal orang itu dan lebih mengasihinya gitu kan. Kalau kita aja nggak ngerti, maksudnya nggak pernah spend time bareng orang itu gitu kan. Dan menurut pengalaman aku juga, maksudnya kalau sama teman-teman aku gitu ya, karena kita makin kenal sama teman kita, karena kita makin sering ketemu gitu sama teman-teman kita, jadi kita kayak lebih ngerti lah dia, lebih mengenal dia, jadi kita bisa lebih mengasihi dia gitu. Terus kalau pertanyaan yang selanjutnya, kamu tipe yang masih sulit mengasihi orang lain atau terlalu mengasihi orang lain sampai menomorduakan Tuhan? Aku tuh kayaknya dua-duanya, tapi kayak tergantung orangnya gitu loh. Kayak misalnya aku bisa mengasihi seseorang tuh berlebih-lebih, tapi juga
Tapi giliran orangnya yang beda tuh malah masih belum bisa mengasihi orang itu gitu. Jadi kayak kalau aku sih kayaknya gabungan gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau misalnya udah kayak misalnya udah mengasihi temanku banget tuh aku bener-bener kayak ya aku kayak ibaratnya mengalah demi dia dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya aku sama orang yang berbeda malah iya kayak tadi aku bilang tadi kayak harus spend time dulu dan segala macam baru bisa mengasihi dia dengan lebih benar lagi, lebih itu lagi gitu sih. Gitu paling kalau aku. Thank you. Oke, aku paham kamu. Kita satu geng ya, anak quality time. Terus kalau Jessica, lo apa love language-nya? Ya, Jessica-nya mau bilang. Udah, kita lanjut ke responden berikutnya ya. Kalau Karin, gimana Rin? Kamu anaknya gimana? Apanya tuh anaknya? Love language-nya. Apa ya? Bingung sih. Aku bisa skip nggak yang itu? Nggak usah aku jawab. Takutnya aku salah. Pas aku pikirkan, ya gitulah. Pokoknya aku jawab yang kedua aja. Tadi apa Ci? Yang kedua? Kamu tipe yang lebih mengasihi orang lain sampai nomor 2 kan Tuhan? Oh iya, aku udah tahu. Bukan dua-duanya. Aku memang tipikal yang lebih videonya. Oke guys, Karin macet videonya. Kalau gitu aku tanya Koyo aja deh. Kalau Koyo gimana Koyo? Mungkin dari action ya, jadinya melewatin action ini teman-teman pada tahu. Udah bisa dengar kan? Bisa. Oke, jadinya lewat action sih ya, kan kita mengasihi itu kan jika basically kan tadi Monica udah jelasin kalau dasarnya adalah itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadinya lewat Tuhan Yesus itu kita bisa menyalurkan kasih itu lewat semua orang. Ya, itu sih. Terus yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Koyo tipe yang gampang mengasihi orang lain atau justru tadi kata-katanya yang sulit mengasihi orang lain atau terlalu mengasihi orang lain? Mungkin yang gampang mengasihi ya. Tapi nggak juga untuk nomor 2-kan Tuhan. Jadi willingness-nya, empatinya dan compassion-nya itu kayaknya banyak gitu loh. Iya, gitu sih. Nggak bisaan. Kenapa? Nggak bisaan. Gimana nggak bisaan? Oke, thank you Kak Koyo. Tapi kelihatannya gitu sih, kayaknya Koyo bukan tipe orang yang kalau sebel sama orang lama-lama. Lanjut, siapa lagi ya? Kakak Senja. Lah. Kalau aku apa ya? Aku tuh ngerasa dikasihi ketika sebenarnya sih nggak ada yang terlalu dominan sih. Jadi kayak sebenarnya ada beberapa bahasa kasih yang muncul gitu.
gimana ya? Dia nggak bener-bener misalnya dengan apa dikasih hadiah terus atau dengan salah satu aja gitu. Tapi kalau aku ada beberapa hal ya yang aku sadari sebagai bahasa kasihku. Yang pertama tuh kehadiran. Lalu yang kedua itu sentuhan dan kata-kata. Jadi kayak ngerasa dikasih tuh kalau misalnya ada orang-orang yang mau hadir gitu. Hadir dalam hal dengerin aku kalau pas ngerasa apa kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak model Cijo gitu kan. Kalau misalnya deket sama kita kan dia sering ngerangkul, sering ngepuk-puk gitu kan. Nah itu merasa dikasihi juga ketika itu. Terus kalau kayak aku ngerasa dikasihi juga kalau disupport lewat kata-kata gitu. Kayak misalnya kayak Kak Marce. Kak Marce kan orangnya menurutku motivator banget gitu dalam hal berkata-kata. Jadi dia ngomong dikit aja tuh aku rasanya udah ngerasa, aduh ini orang nih sayang banget sama gue gitu. Ya gitu sih. Jadi merasa dikasihi dalam beberapa hal itu. Dan aku sih ngerasa gini sih, kan bahasa kasih itu kita ngerasa dikasihi ketika itu dan bisa jadi beda dalam hal kita menyatakan kasih. Enggak Mas? Jadi kayak aku tuh bukan orang yang merasa dikasihi dalam bentuk dikasih hadiah. Tapi aku seringkali menyatakan kasih lewat memberi sesuatu gitu. Dan aku merasa bentuk itu bentuk aku mengasihi seseorang dengan aku memberikan hadiah atau membawakan sesuatu. Tapi aku nggak secara pribadi bukan yang merasa dikasihi ketika dikasih sesuatu gitu. Ya gitu sih. Terus kalau soal mudah mengasihi apa enggak, sulit ya enggak, terlalu mudah juga enggak gitu. Tapi yang jelas welcome gitu. Jadi kalau ada yang deket, ya memberikan kepedulian semaksimal mungkin gitu. Oke. Paham. Thank you, Senja. Terus kalau Feve gimana, Feve? Kamu bahasa kasihnya apa? Aku pernah tes sih waktu itu, dapetnya touch sama quality time. Tapi kayak lebih ke touch sih, soalnya teman-temanku juga bilang, aku kayak lebih ke touch. Terus kalau aku lebih bisa lebih gampang, apa sih tadi, lebih gampang sayang gitu ya. Iya, aku lebih gampang sayang daripada gitu deh. Pokoknya aku lebih gampang sayang sama orang lain. Ya itu dia sih sebenarnya masalahnya, soalnya kan gak semua orang demen di gimana ya, kalau misalnya kan kayak kalau ketemu peluk atau gimana gitu ya. Tapi kayak gak semua orang suka digituin gitu. Jadi sebenarnya kayak lebih kadang-kadang gak enak juga kalau misalnya, kan teman-teman aku juga ada yang nggak suka dipeluk atau gimana gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang gak enak juga gitu sih. Paling gitu. Oke, paham. Oke, jadi kalau misalnya kalian sayang sama Feve, nanti kita peluk ya Feve-nya, corona. Thank you, Feve. Ya, terima kasih. Siapa lagi ya? Kalau Kakak Yani, gimana Kakak Yani? Kamu tipe yang kayak gimana? Kayaknya aku tuh ngerasa dikasihi kalau melalui action sama quality time sih, ada dua. Maruk ya. Ya dengan actionnya tuh nggak cuman kan orang ngechat atau apa ngasih semangat motivasi. Kalau Senja kan lebih disupportnya kan lewat kayak Kak Marci misalnya lah ya, lewat chat gitu-gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu, harus ada yang bener-bener kelihatan di depan aku gitu. Dia care tuh dia kayak gimana di depan aku gitu. Terus quality time, kalau quality time kayaknya emang penting sih menurut aku buat kita lebih kenal, bener katanya lebih kenal. Ya gitulah, pokoknya action sama quality time kalau aku. Dan kalau pertanyaan kedua, mudah mengasihi atau enggak ya? Sebenarnya aku tipe orang yang mudah mengasihi,
cuman nggak terlalu kelihatan kan. Karena aku kan orangnya ketika aku orang tuh nggak emang ya flat aja gitu. Cuman mengasihi mah mengasihi. Aku termasuk orang yang mudah mengasihi. Cuman karena kebawa jutek sama judes mukanya jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Gitu. Itu guys. Iya. Thank you Kak Yani. Terus kalau Citasya gimana Citasya? Kamu love language-nya apa? Iya, kenapa? Kalau kamu love language-nya apa, Ci? Apa ya? Dari action mungkin. Hanya di keluarga aku tuh kita jarang ngomong I love you gitu, jarang banget. Tapi ngasih hadiah atau pelukan itu agak sering. Berarti anak-anak youth kayaknya lebih agresif gitu ya, sukanya yang action, yang di physical touch, quality time gitu. Kalau kata-kata di sini nggak laku guys gitu. Terus yang terakhir, Kakak Niko, kalau kamu tipenya gimana? Borong semua boleh nggak 5-5-nya? Kalau borong semua jelasin semua ya. Iya sih, kalau nggak tahu sih ya. Mungkin semua orang kalau ditanyain kalau boleh 5-5-nya sih boleh mau 5-5-nya gitu kali ya. Tapi kalau disuruh milih sih paling ya sama sih karena latar belakang keluarga lebih ke quality time sih. Ya action juga termasuk karena menurutku ketika seseorang meluangkan waktu itu termasuk action mereka buat kita gitu kan. Itu sih. Dan kalau kata Senja yang maksudnya yang kita lakuin untuk orang lain, bahasa kasih kita untuk orang lain, aku juga lebih berusaha lebih ke quality time sih, karena menurutku ya percuma kita kasih omongan, maksudnya kasih semangat, tapi kalau kita nggak hadir, nggak ada buat mereka gitu sih. Terus kalau kamu tipenya yang sulit mengasihi atau yang mudah mengasihi? Kalau 23 tahun ini sih kayaknya lebih ke mudah mengasihi ya, tapi bukan ke menomorduakan Tuhan sih, lebih ke menomorduakan diri sendiri. Kadang nggak sadar gitu malah istilahnya kayak ngorbanin diri sendiri gitu. Thank you Nico for your answer. Berarti siapa lagi ya yang belum ya? Daniel Karin belum tadi Karin. Daniel juga belum. Karin sama Daniel ya belum ya? Kalau Karin tadi jadi apa, Rin? Kalau aku tadi, aku udah pengen ngomong panjang tapi maaf ya guys, tadi wifi-nya down terus tiba-tiba mati sendiri. Kalau aku orangnya aku tuh sama banget dari jawabannya kan Niko. Aku itu orang gampang mengasihi tapi tidak pernah menomorduakan Tuhan, tapi lebih menomorduakan diri aku sendiri. Cuman bukan menjadi beban juga sih dalam hidup aku menomorduakan diri aku sendiri. Itu sih yang maksud aku merasa kayak, wah gila ya gue udah menomorduakan diri gue sendiri, tapi gue kayak nggak ada beban sama sekali. Maksudnya mungkin mikir bersama aja sama orang yang aku kasihi gitu, tapi aku nggak pernah merasa terbebani dengan mengasihi orang lain lebih dulu daripada mengasihi diri aku sendiri. Udah gitu aja. Tapi ngerti kan ya kalau nggak? Ya ngerti. Paham Korin, soalnya kamu tiap kali aku ledek kamu sabar, nggak pernah ngelawan. Maaf ya. Terus kayaknya Daniel tadi belum ya? Kamu love language-nya apa? Love language apa ya? Mungkin lebih ke acts of service deh. Oh, dia tipe cowok yang suka bawain tas ceweknya, guys. Iya, enggak tasnya juga dong. Enggak tasnya juga.
Mungkin itu. Terus yang pertanyaan kedua apa? Nggak ada yang mau dijelasin lagi. Nggak ada. Poin-poin itu aja mungkin love language aku. Terus yang poin kedua pertanyaannya apa, Mon? Ya itu, kamu sulit mengasihi atau kamu lebih mudah mengasihi orang lain gitu. Lebih mudah. Anak Tuhan semua mudah ya di sini. Oke. Udah, ada yang mau diomongin lagi? Nggak ada. Oke Udah deh. gitu. Makasih ya Daniel Oke, ya. makasih. Oke, berarti kita udah denger ya dari teman-teman kita masing-masing love language-nya apa. Ya mungkin kedepannya kita bisa lebih mengasihi pribadi-pribadi yang hadir ini yang tadi udah kasih tahu dengan lebih baik lagi. Henok belum begini kan? Oh, Henok. Halo. Henok. Henoknya nggak jawab guys. Nggak apa ya. Oh, ada Ci Ibel. Gemes. Ci Ibel. Jawab aku, Ci Ibel. Halo. Halo. Kalau kamu bahasa kasihnya apa? Biar aku bisa lebih sayang sama kamu lagi. Aku tuh ngerasa kalau gimana cara nunjukin sayang ke orang sama merasa disayang kayaknya beda gitu deh bahasanya. Jadi aku ngerasa kalau lebih ke orang lain tuh lebih ke service ya. Jadi tapi kalau dari orang lain rasanya lebih quality time gitu sih. Nggak tahu ya kenapa bisa gitu. Tapi menurutku sejak tahu ada 5 love language itu sih sepanjang perjalanan itu aku merasanya 2 hal itu sih. Itu. Kamu, oke. Kamu kalau act of service yang kamu maksud, kamu ke orang lain kayak gimana nih contohnya? Maksudnya tergantung sih. Jadi aku tuh lebih suka bantu orang secara nyata gitu loh. Gimana sih ngomongnya? Kayak ya gimana ya, banyak sih contoh dan kondisinya kayak daripada ngasih mungkin banyak ya bentuknya. Misalnya orang itu contoh gampangnya apa ya? Misalnya temenku nih nggak ngerti tugas terus dia telepon jam 3 pagi gitu ya aku akan angkat dan untuk jelasin dia sampai dia paham gitu atau sampai dia puas gitu misalnya. Contohnya kayak gitu dan aku nggak akan marah gitu loh karena aku tahu itu salah satu bentuk yang bisa aku kasih ke dia sebagai teman yang baik ya contohnya kayak gitu. Andai kan punya teman kuliah kayak kamu, Bel. Itu contoh aja sih. Tapi kalau sering-sering juga mohon maaf, saya butuh tidur. Tuh, katanya sejak telepon Ibel tuh jam 3 pagi. Waduh. Jangan di-silent HP-nya. Waduh, ya abis ini aku ditelepon jam 3 pagi banyak orang deh. Mungkin kalau ada yang butuh makanya penjelasan gitu. Kata Ibel. Aku booking hari Senin ya Bel ya jam 3 ya. Oh siap. Hari Senin. Jadwalin ya. Selasa siapa, Rabu siapa. Aku gue tanda polisi. Pokoknya sarang heo deh Ibel. Gitu. Oh iya, terus kamu tipe yang lebih mudah mengasihi atau yang agak sulit nih karena kayaknya orang gak suka deh kalau misalnya gue terlalu mengasihi apa bagaimana? Aku merasa apa ya mudah tapi untuk circle-ku sendiri gitu kali ya. Mungkin karena memang orang introvert juga gitu jadi untuk ke orang lain yang memang belum terlalu kenal memang harus dalam dulu kenal apa segala macam tapi bukan berarti jahat juga ya cuman pasti perlakuannya beda gitu sih. Kalau emang sama orang-orang yang terdekat malah bisa dibilang kayak ya mengasihinya udah nggak pandang apapun lagi gitu loh yang kayak ya udah emang udah nggak
apa sih mengharap balas atau mengutamakan diri sendiri juga enggak sih. Cuman ya itu untuk circle-ku aja. Gitulah. Semoga kita ada di circle kamu ya. Ada dong, masa nggak ada. Oke, thank you Ibel. Sama. Oke ya guys, sepertinya sudah semua ya dibahas gitu, udah semua diceritain mengenai love language, cara mengasihi gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada yang mau menambahkan, aku kembalikan ke Kak Yani. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Thank you banget Moni, sharingnya bagus banget, ngejabarin semuanya, sharing tentang masalah cinta. Thank you. Cinta dan tentang bahasa kasih, gimana cara kita lebih nunjukin ke orang lain. Kayaknya aku banyak belajar dari situ deh. Karena aku bukan tipe orang yang gampang menunjukkan kasih aku ke orang lain. Ditegur loh aku lah sama kamu loh, Monik. Thank you. Udah? Yang lain mungkin ada yang mau meresponi lagi nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita mau lanjut nih. Adakah? Nggak ada? Oke, seperti biasa. Sorry. Kita mau lanjut ke pokok doa. Kita mau ngedoain salah satu teman kita. Urutannya. Dengarkan ya, teman-teman. Aku mendoakan Monik. Nanti Monik mendoakan Kaniko. Kaniko akan mendoakan Karin. Karin mendoakan Daniel. Daniel mendoakan Koyo. Koyo mendoakan siapa nih? Nia. Koyo nanti ngedoain Nia. Jessica ngedoain Tasya. Tasya mendoakan Veve. Veve mendoakan Henok. Henok mendoakan Senja. Dan udah. Senja mendoakan aku. Nah, kayak gitu teman-teman. Mari kita udah. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk Komsel hari ini. Terima kasih untuk sharing yang indah dari Monik ya Tuhan. Dari sini juga kita boleh tahu bagaimana cara kita lebih menunjukkan kasih kita kepada teman kita, pada orang tua, dan kepada Engkau juga ya Tuhan. Sekarang kita akan berdoa pokok doa kita. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat. Aku minta Kaniko untuk tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh sama-sama bersekutu, kami boleh sama-sama memuji Tuhan, dan bahkan kami juga boleh Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan hari ini akan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, melalui teladan yang Kau berikan ketika Engkau datang ke dunia ini untuk menebus setiap kami dari dosa, dari maut. Kami juga boleh belajar bahwa seperti teladan yang Kau berikan, kami juga boleh mengasihi orang lain. Kami tahu kenyataannya sangat susah untuk kami lakukan. Tapi kami bersyukur juga melalui sharing hari ini yang Tuhan boleh berikan melalui Monik, kami juga boleh belajar untuk terus belajar mengasihi orang lain. Karena itu adalah proses untuk setiap kami juga Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, tolonglah ketika kami sedang berusaha mengasihi orang lain dan kami merasa kesulitan. Berikanlah kami kekuatan dan ingatkanlah kami akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ini. Sehingga ketika kami capek, ketika kami lelah untuk mengasihi orang lain, ketika kami mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami boleh terus berjuang sehingga nantinya kami boleh juga punya kasih yang sama seperti kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur untuk malam hari ini, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling menguatkan, kami rindu agar dalam hari-hari ke depannya, kami boleh terus saling menguatkan satu sama lain, khususnya dalam kondisi yang susah dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan. Kami mau menyerahkan kegiatan kami yang berikutnya juga, mungkin ada kami akan beristirahat dan ada yang akan melanjutkan kegiatan lainnya. Kiranya Tuhan boleh pimpin setiap kami. Kami juga mau menyerahkan untuk persiapan Natal kami pada tanggal 25 Desember nanti, khususnya untuk youth sendiri yang diberikan kesempatan untuk menjadi panitia. Kiranya Tuhan boleh pimpin sertai sehingga perayaan Natal boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami rindu setiap jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing boleh benar-benar menikmati ibadah yang ada dan bahkan boleh kembali mengingat dan menyadari makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, thank you guys. BTW Kak Yani, tadi dirimu lupa nanyain pokok doa loh. Oh my God, soalnya kalau pokok doa aku doain semuanya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting untung tadi kita berdasarkan feeling dan kepekaan masing-masing kita malam ini. Aku kan nggak mungkin kan di tengah jalan orang berdoa, aku pengen bilang pokok doanya belum. Aduh ya udah deh, aku lanjut aja doainnya apa aja.